kayaknya nggak fair gitu. Apa yang udah aku lakuin selama hidup aku sampai umur sekian cuma buat hal ini tapi nggak dapet gitu. Dan aku tuh even sampai sekarang kalau misalnya inget pas baca email itu tuh aku bener-bener kayak masih sering sedih sih sebenarnya. Jadi selama itu Tante tidak tahu tahu. bagaimana rasa. Gak tahu. Sampai dia mau balik Jakarta, kita ketemuan di Jogja. Satu minggu kita di Jogja, cerita tangis-tangisan masa kecilnya dia, terus tentang sebenarnya aku nggak pingin, tapi aku sayang mami, sayang papi. Papa nggak cerita sama mami, abang dijahatin orang, dikata-katain waktu zaman SMA. Sampai sejelek-jeleknya, dia nggak pernah cerita. Sampai dia mau mengakhiri hidupnya, dia baru cerita. Boleh jujur nggak? Kaget. Saya nggak nyangka. Ternyata hidupnya Giovanni tuh segitu beratnya ya. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang pemeran dan penyanyi cilik yang terkenal di era 90-an. Lagu yang merupakan karya penyanyi legendaris Indonesia, ia bawakan bersama rekannya dan sukses melejit di kala itu. Hingga sekarang, lagunya pun masih terus diingat oleh masyarakat di tanah air. Kini ia memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya di dunia entertainment dan berkarya di bidang fashion yang penuh dengan perjuangan. Sang ibu pun mendukung dan tak hentinya berdoa untuk kesuksesan dan kebahagiaan anaknya. Inilah mereka, Giovanni Tambunan dan Ibu Yuyun. Selamat datang Gio. Halo Bu Yuyun. Kalau bicara Giovanni, aduh, perjalanan hidup saya itu ada lagunya Giovanni yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang karena itu nasihat semua orang tua kepada anak-anaknya. Coba Gio, lagunya yang nabung, yang tentang nabung. Bing bang bang yo kita ke bank. Udah, terus gitu, bang bing bung yo kita nabung gitu pokoknya. Sama almarhum ibu yang Titi Puspa ya? Puspa, betul. Tante tuh menyadari bahwa Giovanni memiliki kemampuan dan passion ke arah entertainment di usia, berarti usianya waktu itu mulai usia berapa ya? Sebenarnya dia udah jadi model iklan di umur 2 tahun. Hah? Ada zaman dulu baru ada iklan lingkaran biru KB. Oh iya. Ya. Ya. Itu dia. Astaga. Ingat banget Ya, itu terus, eranya ya Presiden Soeharto. Iya, zaman dulu masih baru-baru belum ada TV-TV lain lah ya. Baru TV swasta. 2 tahun, masih ngomongnya masih cadel waktu castingnya juga masih nama saya Ani gitu. Terus dia kok nggak malu ya gitu kan. Kepilih dia, terus ada beberapa iklan zaman kecil dulu tuh mungkin rekor ya kalau zaman dulu 65 iklan. Semua permen, zaman dulu ada permen Benson, permen banyak deh kalau mau disebutin ya kan. Itu semua permen tuh ada di situ. Bintangnya dia. Jadi kalau kita lagi casting, teman-teman tuh yang udah, aduh si Giovanni lagi, pasti dia udah deh. Terus dia suka nyanyi, terus saya gini, saya mau masukin Gio ke Sanggar aja deh gitu kan. Siapa tahu gitu kan bakatnya ini pengen, tiba-tiba ya itu datang produser cari, dia udah produserin Trio Kwek-Kwek, terus dia pengen cari yang duet gitu. Nah dijodohin lah nih si Giovanni sama Saskia untuk nyanyi lagu Eyang Titi, Menabung itu. Saking dia mungkin gimana, gerakan juga gemulai karena itu kan semua pakai koreografer dan dia tuh anaknya penurut. Dia suruh nari begini, suruh begini, ya hayu aja dia gitu loh. Sampai ya jadinya orang banyak yang berpikir
nggak zaman dulu aja gitu. Ih ngapain sih gitu anaknya nyanyi sampai nari-nari gitu. Kan bukan kita yang ini ya kan gitu lah. Kan ada koreografernya, pakai baju warna-warni. Kan anak laki bajunya warna-warni kan pakai apa gitu kan, semua kan kostum udah diatur. Ya dulu sempat ada yang suara-suara kayak Ada dari zaman dia kecil. Tapi ya saya biarin aja gitu kan. Gitu. hebat juga ya si tante ya. Iya. Maksudnya saya membayangkan, ya tau lah ya sekarang kan dengan adanya sosial media, pendapat atau komentar orang aja udah bisa merontokkan mental kita. Tuh. Apalagi di era dulu, Iya. kan ngomong langsung ke tante. Cuma kan waktu itu ibarat nih ya kalau saya kan sama papinya masih biasa. Setelah dia jadi kayak gini kan ya ada berkat lah, berkat Tuhan banyak ibaratnya kan. Terus teman-teman sekolah di BHK-nya dia juga udahlah katanya gitu. Anak kamu mah udah bisa cari duit, orang sekolah juga kan mau cari duit. Udahlah ini terusin aja nggak apa-apa gitu. Jadi ya saya pikir ya udahlah gitu kan. Terus ya saya tahulah anak saya kayak gimana gitu kan. Kalau orang bilang kayak gini ya udah nggak apa-apa lah. Toh kita juga bimbing anak kita gitu kan. Kita yang ngerti lah, kita yang ngelahirin anak. Cuma karena dia anaknya penurut, dibilang suruh gini hayu ya kan. Di daerah juga waktu kayak misal syuting gitu kan dia gampang banget gitu loh. Anaknya nggak yang gini kalau lagi syuting misal nunggu kan jenuh. Orang semua mungkin kalau anak lain kan jenuh. Nah, sono ribet lah minta pul. Dia mah enggak, cuman saya kasih kertas terus sama pensil ngegambar. Buang waktunya ngegambar aja dia. Makanya sekarang dia suka melukis. Emang dari kecil ya itulah ya, anak dari kecil kalau anak kan kertas putih kalau dikasih pensil merah jadi merah. Ya kembali lagi sih ke kita juga, jadi kita tahu juga. Terus dianya kebetulan juga dianya anaknya yang penurut, yang baik gitu aja. Iya. Kan eranya Giovanni kan eranya aku jadi penonton banget nih tante ya. Dulu tuh suka denger adalah gini, orang tua tuh mempertanyakan, ini gimana cara bagi waktunya ya antara kegiatan entertainment dengan sekolah. Ya. Sedangkan itu selalu menjadi tantangan semua orang tua, semua anak, apalagi di era dulu. Karena kan kalau sekarang anak-anak kan punya channelnya sendiri. Dengan dia punya sosial media, dia bisa menentukan sendiri, mengatur apa yang ditampilkan, bagaimana tampilnya. Kalau zaman dulu ya kayak tante tadi cerita, harus ikut casting. Itu aja udah makan waktu. Terus persiapannya berbeda dengan yang sekarang. Iya, saat syutingnya atau saat ya itu kita saat syutingnya pasti beda lagi. Waktu tuh habis kayaknya. Tapi gimana itu era-era sekolah apalagi menghadapi pandangan-pandangan orang. Ada yang menganggap itu sebagai prestasi tapi tidak juga sedikit orang yang memandangnya sebagai hal yang ya entah bentuk karena rasa iri atau apa keluarnya negatif. Gimana? Gio dulu coba. Kalau aku mungkin karena dari papa sama mama selalu mengutamakan pendidikan ya. Jadi even kayak aku ada syuting atau apa segala macam tuh tetap harus belajar gitu. Karena aku dari kecil sampai SMA tuh aku emang lumayan suka belajar gitu orangnya. Dan yang tadi mama bilang aku tuh orangnya penurut dan pendiam. Jadi kebanyakan waktu aku kalau misalnya pas lagi nggak syuting atau lagi nggak nyanyi itu mostly dipakai buat kayak ngerjain PR dan belajar dan segala macam. Jadi lebih teratur ya dulu sih gitu. Mungkin ada waktu-waktu yang akhirnya hilang, mungkin karena yang namanya anak kan tetap harus ada, bukan cuma belajar tapi ada bermain. Tapi mungkin ya ada beberapa waktu yang mungkin hilang. Tapi di luar dari itu aku masalah pendidikan masih oke-oke aja. Yalah alhamdulillah di sekolah zaman dulu waktu dari TK, dari SD nggak lepas dari 10 besar. Semua bisa aja sampai dari SMP mau ke SMA. Waktu zaman SMP mau ke SMA itu udah sistemnya tuh udah yang kayak kita ngelihat di komputer gitu mau SMA negeri mana gitu kan kayak gitu. Terus turun gitu kan nilainya. Dapat tuh SMA yang kita inginin, nilainya juga cukup. Setelah SMA kalau dia mungkin nggak banyak kegiatan atau nggak banyak ini, mungkin dia udah dikirim-kirim karena dia jago matematika zaman di sekolah. Paling tinggi sekolah itu. Mau dikirim tapi kan nggak ini. Tunggu. Sebentar. Saya tarik diri dulu. Ini bukan masalah matematika ya, tapi gini. Biasanya kan orang-orang yang kalau dulu mungkin jurusan IPA gitu kan bilangnya ya. Yang matematika, fisika, orang-orang yang sangat logika itu kan orang-orangnya kan
introvert, yang diem gitu. Sedangkan image yang saya ingat mengenai Giovanni itu kan yang kayak Tante bilang di kamera tuh ceria, aktif, terus di beberapa saya nggak tahu ini gambaran di video klip apa gambaran, pokoknya saya ngeliat di TV, sinetron pernah juga? Saya pernah. Iya kan? Ada beberapa. Iya itu saya membayangkan tuh orang yang ekstrovert yang kemanapun pergi itu akan membawa energi yang akan biayakan gitu loh kan orang. Tapi beberapa kali ketemu Giovanni kalau misalnya lagi di luar kamera kok kalem. Terus tiba-tiba Tante bilang di sini kuat matematikanya. Lah, jadi Giovanni tuh orangnya kayak gimana sih? Saya bingung loh. Iya. Tuh ini kan kalem banget. Coba saya bayangin tuh kalau minimal mungkin kayak Indy Barens gitu. Wah gitu. Seru gitu. Iya. Kalau dari aku pribadi, aku bisa memastikan kalau dari kecil aku tuh memang tipe yang pendiam dan introvert lah ya kalau bisa dibilang gitu. Justru aku nyanyi itu emang karena aku suka nyanyinya, bukan karena pengen tampilnya gitu. Mamanya yang nyuruh. Justru karena aku nurut sama orang tua, jadi kayak ya mau pikir kayak kenapa enggak sekalian gitu loh. Kayak punya bakat kenapa nggak dikembangkan. Nah tapi aku dari kecil itu memang lebih suka belajar sendiri. Misalnya kayak di sekolah aku tuh lebih suka beneran belajar gitu. Jadi kayak makanya aku bilang tadi Mama bilang kayak aku bagus di matematika. Iya aku bahkan hampir pernah dikirim buat olimpiade matematika dan segala macam. Terus aku juga masuk IPA dan lain-lain. Jadi bener-bener kayak ya lumayan sebenarnya lebih ke situ gitu. Tapi karena dari kecil aku anaknya penurut dan ya aku tuh tipe orang yang kayak apa yang menurut orang tua yang terbaik aku tuh selalu percaya gitu. Jadi kayak aku mikirnya kayak gak mungkin orang tua tuh terutama mama papa aku ya menjerumuskan aku ke hal yang tidak baik gitu. Jadi aku dari kecil kayak apapun yang mereka bilang pasti aku nurut aja gitu. Masa gak pernah ngelawan sih Tante? Alhamdulillah enggak. Iya, ngomong sama maminya keras juga enggak. Misal abang gitu kan misalkan mau naik sepeda, abang jangan naik sepeda. Orang pada main sepeda depan rumah ya kan. Jangan, besok mau syuting kan biasa di orang Betawi kan rame kalau. jangan masuk nggak. Terus dia cuma diem, masuk aja dia. Mungkin dia juga lama-lama mikir, abang mau naik pohon, jangan naik pohon. Jangan, kita pada ke Anyer misal gitu ya, jalan-jalan, kan mau pada berenang. Jangan ntar hitam, besok mau syuting, kemarin castingnya nggak hitam. Sampai kayak gitu. Nah mungkin kita kan nggak tahu ya, karena dianya iya aja ya udah aja masuk gitu. Ya kita nggak tahu juga deh, sekarang udah gede kan dia bisa kayak gimana, bisa cerita, bisa apa, bisa ngomong kenapa ya saya dulu kayak gini. Nah itulah tuh dia, sementara kita nggak tahu. Iya, benar-benar. Apalagi generasi kita kan generasi yang nurut apa kata orang tua. Betul. Iya, gitu. Betul. Tapi jadi penasaran boleh ya nanya ya Tante ya. Iya. Bisa menjadi seorang anak yang menurut dan tidak mempertanyakan. Ini kan langka ya, susah ya. Apalagi kan kebanyakan dilihat gini, beberapa anak-anak itu kalau dia sudah punya karir, dia punya prestasi, ada rasa egonya yang terbangun lebih cepat. Sehingga ngerasa terkadang orang tua tahu apa sih ini kan saya. Itu kan apalagi ya kita mungkin tahu dari teman-teman lah ya yang mengalami hal seperti itu. Tapi bisa bertahan menjadi seorang Giovanni, anak yang baik, patuh kepada orang tua. Apa yang dirasain tuh emang simple aja pemikirannya atau apa gimana? Kalau aku itu sih yang tadi aku bilang, aku selalu percaya kayak apa yang dibilang sama orang tua tuh udah pasti yang terbaik buat aku. Karena mereka gak mungkin menjurumusin aku ke hal yang tidak baik. Kedua, mereka tuh ngasih contoh bukan cuma dalam bentuk omongan tapi dalam bentuk perilaku juga gitu loh. Jadi apa yang dilakukan mama sama papa buat keluarga besar kita, apa yang mereka jalani, apa yang mereka alami untuk orang lain, itu aku jadi saksi juga gitu. Jadi apapun yang mereka bilang, apa yang mereka, pengalaman dari mereka, itu tuh jadi pembelajaran gitu loh buat aku. Dan aku ngerasa kayak mereka tuh contoh yang terbaik gitu buat aku pribadi. Makanya aku nggak punya apa ya istilahnya, kan mungkin karena selama ini mungkin orang mau nge-against orang tuanya mungkin karena mereka punya contoh yang kurang baik, misalnya mama papanya sering berantem atau segala macam. Mama papaku tuh nggak kayak gitu loh, mereka tuh bener-bener luar biasa lah gitu buat aku. Jadi kayak
aku nggak punya alasan gitu untuk kayak nggak nurut sama mereka gitu aja sih. Berhasil tuh, Te. Amin. Nah, yang menarik adalah Giovanni ini sempat menghilang di Indonesia. Tiba-tiba hilang. Itu katanya lanjut sekolah keluar. Gimana sih yang SMP SMA di sini kan? Ya, Sampai kuliah. Sampai kuliah. S1, S2 di Jakarta, di Jakarta. Binus. Oke. Jadi jenjangnya sampai S2. Nggak loh saya. S1-nya desain grafis, Iya. S2-nya bisnis manajemen, terus sekolah ESMO, terus ke Amerika sekolah di Parsons Iya gitu. di New York. Oke dong. Coba diurai dari Iya. awal. Jadi dari zaman yang tadi Mama bilang, aku tuh orangnya lebih suka gambar. Iya. Aku lebih suka something yang berkreasi tapi sendiri gitu kan. Nah mungkin Mama juga udah tahu kalau aku sebenarnya into banget sama fashion. Karena dari kecil tuh memang udah tau lah pasti gambarnya tuh mostly kayak lebih ke baju apa segala macam. Nah terus pas udah gede, aku sebenarnya tadinya mau masuk fashion di Jakarta. Tapi kebetulan di Jakarta itu belum ada fashion school yang bikin sarjana jadi S1. Jadi adanya cuma sampai D3. Nah kebetulan aku sama Mama sama Papa kita diskusi kayak kenapa nggak coba sarjana dulu aja gitu. Akhirnya aku coba sarjana S1 terus langsung lanjut S2. Tapi yang namanya passion itu kayak nggak berhenti gitu loh. Kayak aku bilang sama Mama kayaknya aku nggak puas gitu kalau misalnya nggak menyelesaikan apa yang pengen aku selesaikan gitu. Apalagi ini salah satu keinginan yang udah dari kecil gitu kan. Sekolah ke luar negeri. Iya, terus abis itu aku bilang kayaknya aku mau coba fashion, terus ngambil short course di Esmod dulu setahun, terus lanjut di New York di Parsons 2 tahun gitu. Gitu sih. Biasanya orang kalau sudah merasakan pendidikan ke luar negeri, lanjut tuh mau kerja dulu di sana. Menetap dulu lah. Ya, Pokoknya membawa pulang tidak hanya ilmu tapi juga pengalaman. betul. Terus ngapain kamu ada di sini? Itu kayak zaman dulu kan kayaknya. Langsung ya. Jadi sebenarnya setelah aku ngambil short course di New York itu 2 tahun programnya. Tahun pertama aku memang bayar full. Terus di tahun kedua mungkin karena dosen aku ngelihat aku cukup bagus di sana dan teladan dan rajin dan segala macam. Akhirnya aku dapat beasiswa di tahun keduanya. Aduh, bangga banget gak sih itu? Astaga. Mahalnya. Jadi buat jalan-jalan. Iya. Akhirnya tapi ya uang sekolahnya dia ke Amerika itu ke luar negeri itu memang itu udah diplot. Iya. Aku udah floatin dari zaman kecil dulu. Yang ini yang pinginnya dia, jadi kita nggak utik-utik. Iya. Jadi sampai dia sekolah di sana itu uangnya dia sendiri. Betul. Jadi Saya sebenarnya simpenin gitu. iya. Jadi Iya. bener. Jadi dari dulu kan karena aku udah bilang sama Mama aku pengen sekolah di luar negeri, Cuman belum pengen ambil fashion boleh. dan segala macam, tapi harus S1 dulu apa segala macam. Terus Mama tuh sebenarnya udah nabung juga, sesuai lagu aku juga. Udah nabung juga. Memang kalau misalnya aku kan dipanggilnya Abang, kalau Abang mau sekolah ke luar negeri dan segala macam, sebenarnya ada dananya dan segala macam. Akhirnya udah aku bilang sama Mama, oke aku mau ngambil di sini dan segala macam. Terus pas setelah programnya selesai, itu kan sebenarnya kita kalau sekolah di luar negeri tuh dapat kesempatan 1 tahun untuk kayak cari magang atau cari kerja dan segala macam. Tapi sayangnya pada saat di 2020 kan kebetulan aku baru selesai itu udah 2020, baru mau coba masuk salah satu brand yang aku suka dan kebetulan di callback. Tiba-tiba pandemi dan Tutup. Iya, jadi tutup border dan mereka nggak menerima foreigner untuk kerja. Itu Ya itu depresi. cukup hancur sih aku karena selama ini aku tuh bukan anak yang menceritakan apa yang aku mau kan ke Mama gitu ya. Bukan tipe orang yang gampang bercerita juga gitu sebenarnya ke orang lain, apalagi hal-hal yang buat aku tuh personal gitu. Jadi pada saat aku mau dan aku menceritakan itu berarti aku mau banget gitu. Dan kesempatan itu udah di depan mata dan harus hancur bukan sama yang aku gitu ya, bukan karena aku yang mau gitu, bukan karena kendali aku gitu. Aku hancur, benar-benar hancur sih itu di
di masa itu aku langsung telepon sama mama kayak Karena pandemik, iya, suruh pulang kan. ya aku benar-benar bilang sama mama kayak aku kayak mau pulang aja, aku udah nggak kuat di situ. Terus kayak karena situasinya juga udah lagi nggak enak karena waktu itu sempat di New York ada Asian hate dan lain-lain. Terus aku bilang kayak aku mau pulang aja, udah nggak nyaman, udah hancur dan segala macam. Akhirnya aku balik ke Jakarta. Itu aku bener-bener kacau banget sih di itu. Ya, aku banyak pengalaman nggak baik. Aku juga punya pemikiran-pemikiran buruk. Seperti kayak mengakhiri hidup dan segala macam gitu-gitu. Karena aku ngerasa kayak aku tuh hidup selama ini kayak nurut orang tua, baik-baik aja, semua selalu bagus. Kenapa giliran yang aku mau malah nggak tercapai gitu, nggak sesuai sama apa yang aku mau gitu. Aku ngerasa kayak apa ya, kayak Yang adil. ya kayak gagal gitu sebagai manusia pada saat itu. Karena aku nggak pernah punya keinginan yang segitu gedenya selain itu gitu sebenarnya. Tapi harus hancur cuma karena something yang bukan kendali aku gitu. Aku bener-bener hancur banget sampai pas pulang tuh pokoknya itu rancu banget deh. Aku tetap masih nggak bilang sama mama kalau aku hancur. Ada di masa-masa dimana kayak aku kayak jam 3 pagi gitu ya untuk kayak buat ngerusak badan aku tuh aku makan junk food. Kan junk food banyak yang 24 jam. Aku beli junk food banyak banget terus harus aku habisin. Aku bener-bener kayak mau ngancurin diri aja gitu di masa itu gitu. Mama nggak tahu sih karena aku nggak mau. Dari dulu aku juga nggak suka kasih lihat kekurangan aku, rasa sedih aku ke orang tua, apalagi mama papa tuh udah banyak banget ngasih aku gitu. Aku ngerasanya jadi aku bener-bener kayak nahan sendiri dan di 2021 tuh aku beneran meledak. Terus akhirnya aku sempat pindah ke Bali juga untuk pengobatan dan healing juga gitu. 3 tahun. Iya. Di Bali 3 tahun. Ninggalin. Sebenarnya ya aku udah kepikirannya tuh ya mau hidup yang di sana aja gitu, apa adanya aja karena selama ini aku nggak pernah punya kemauan yang segitu besar, tapi kok kayaknya Tuhan kok nggak ngasih gitu apa yang aku mau gitu. Sedangkan aku nggak banyak mau loh gitu sebenarnya. Dari kecil tuh aku orang yang nurut, nggak pernah neko-neko gitu. Tapi Meledak. giliran kayak aku mau banget malah nggak tercapai gitu. Somehow Cuman gitulah. ya ini aja masih muda. Kalau saya pikir waktu itu dia masih muda. Terus dia juga waktu zaman sekolah dibully lah, diapalah, kan nggak pernah cerita. Terus dia pingin gitu kan, ada satu yang cita-cita yang hanya dialah yang tahu gitu kan. Udah mau kesampaian terus nggak sampai, buyar kan semuanya. Sementara dia masih belum stabil kan, masih labil gitu. Terus ya pas nggak deket sama kita kan, gitu lagi di Amerika kan. Pulang dari Amerika, terus sempat pulang ke Jakarta, terus saya mau ke Bali aja, tinggal di Bali ya, kita beli rumah, beli segala macam. Kalau abang mau kayak gitu, ini ada kok duitnya abang gitu. Pokoknya saya itu semua zaman dia kecil, semua uang ditabung. Jadi buat dia, kita tuh segala macam yang, pokoknya kita hidup dari dia, tapi ada yang juga yang harus ditabung yang buat, kalau kata orang pembukuan tuh ya, pembukuannya mana? Zaman dulu dia kecil gitu kan, dapat segini sampai ke Brunei diundang berapa kali, 9 kali ada, kan tahu sendiri dong. Terus kita tiap hari show ini. Nah, ini loh nggak mami pakai, ya emang sih kita butuh deh. Tapi kita nggak yang hura-hura, kita bukan yang kayak gitu. Kita simpen semua, kita beliin aset, beliin segala macam, beli tanah, beli rumah. Sekarang abang bisa mau kemana uangnya, ini uang abang kok gitu. Tapi dia kecewanya nggak, waktu pas yang keinginan terakhirnya dia pengen di sana itu. Terus dia juga inget kenapa dulu saya begini, kenapa padahal itu bukan maunya saya gitu. Iya, jatuhnya jadi kayak banyak nyalain hal gitu kan. Akhirnya tuh sebenarnya meledaknya bukan cuma masalah itu, tapi jadi diruntutin kayak kenapa jadi punya pemikiran yang nggak baik tuh kayak kenapa aku harus nurut dari zaman kecil, kenapa Jadi aku harus nggak boleh
mandi hujan, kenapa aku harus nggak boleh sepedahan, sedangkan anak-anak lain tuh bisa kayak gitu, tapi mereka tetap dapat apa yang mereka mau, sedangkan aku nggak punya banyak mau, tapi giliran yang aku mau nggak dapat gitu. Jadi kayak dari situ jadi kayak sadar kayak banyak banget hal-hal yang hilang dari zaman kecil yang nggak pernah aku dapat karena ya aku udah harus profesional, aku harus kerja di zaman kecil, nggak punya kehidupan di luar itu. Ya ngerasanya jadi banyak yang disalahin gitu loh. Aku sempat nyalahin ke orang tua juga, nyalahin tentang diri aku juga, nyalahin keadaan juga, nyalahin Tuhan juga. Jadi bener-bener kayak hancurnya tuh parah di saat itu sih sebenarnya. Jadi ya gimana ya, kayak mungkin karena aku tuh orangnya kan pemikir juga kan. Dari kecil sukanya ya udah lebih banyak berpikir tentang kayak gimana ini bisa sukses, gimana ini bisa berjalan gitu. Dan di luar kendali aku tuh bener-bener Nah, kacau banget sih. setelah tinggal di Bali, mungkin punya teman baru. Orang-orang di Bali kan lebih gimana ya? Mungkin lebih ya kamu deh yang cerita. Iya, kalau di Bali kan mungkin lebih apa ya istilahnya lebih Nerima. santai gitu ya. Kehidupan di sana tuh lebih kita tuh harus grounded, kita harus lebih nggak apa-apa punya keinginan, nggak apa-apa punya goals, tapi kita harus belajar kalau tetap aja yang nentuin tuh bukan kita gitu. Ada higher level yang kita harus lebih apa ya berserah gitu. Terus aku juga lebih berpikir tentang hidup ini bukan tentang kita doang gitu. Ada tentang orang lain juga gitu. Dan di situ aku benar-benar kayak banyak pembelajaran yang aku dapatkan selama aku tinggal di Bali dan akhirnya pas aku balik lagi ke Jakarta mungkin aku bisa refresh diri aku jadi orang yang jauh lebih punya pemikiran lebih pasrah ya gitu, lebih berserah gitu, lebih bersyukur, lebih peduli sama orang lain juga gitu, kayak gitu sih. Dari cerita Giovanni sama Tante, saya tuh terbayang banyak sekali berarti pengorbanan yang Giovanni lakukan tanpa disadari Iya. dari masa kecilnya. Karena dia lebih mengutamakan apa yang diperlukan bukan apa yang diinginkan. Dan pada saat sekali-sekalinya dalam perjalanan puluhan tahun hidupnya memutuskan ini yang saya inginkan dan ingin yang saya lakukan. Ternyata gagal. Itu berat sekali. Apa sih yang dirasakan? Bagaimana sih bentuk perasaan untuk seseorang yang sepanjang hidupnya menjadi orang yang tidak pernah mengeluarkan keinginannya. Terus tiba-tiba saat momentum bisa mengendalikan keinginannya dan bisa depan mata mau terwujud, tapi hambatannya ternyata segitu besarnya dan gagal. Seperti apa sih rasanya? Pada saat jadi kan prosesnya itu sebenarnya gini. Jadi setelah aku selesai program di satu kampus ini, akhirnya direkomendasiin sama dosen aku kan, karena mereka ngerasa kayak aku tuh punya bakat dan aku juga rajin, aku bagus lah pokoknya gitu. Akhirnya aku ngirim CV untuk beberapa brand. Nah, ada yang callback, ada yang apa segala macam. Tapi aku tuh emang pengen dapet callback dari brand yang aku mau gitu. Nah itu tuh anggaplah aku dapat callback hari Senin. Terus disuruh datang Senin minggu depannya lagi gitu. Terus aku udah happy banget segala macam, udah persiapan mau buat interview apa segala macam. Terus hari Jumat sebenarnya pengetahuan untuk kayak pandemi itu kan sebenarnya udah lumayan sebelumnya lah ya. Tapi belum ada tutup border, belum ada pemberitahuan oh ya ini pandemi gitu. Tegasan aturannya seperti apa? Tegasan aturannya belum ada. Jadi aku masih kayak oh ya mungkin masih oke-oke aja. Pas di hari Jumat dikasih tahu kalau mereka kirim email lagi kalau mereka nggak bisa terima aku, even buat magang juga. Itu tuh kayak jantung aku tuh kayak di silet-silet gitu loh. Kayak sakit banget sih jujur, kayak ada bom gitu dalam diri kayak di saat iya, dari sepanjang perjalanan hidup iya, saya gitu. ini momentum saya yang akhirnya ngomong gitu. ini yang saya mau. Iya. Aku bener-bener kayak
Itu aku bener-bener pas baca email itu aku bener-bener kayak ada kali diem setengah jam, cuma diem doang gitu. Kayak nggak tahu harus gimana gitu. Dan itu belum ngomong ke keluarga? Belum, karena masih belum, sebenarnya sedikit denial juga, nggak mau menerima keadaan juga gitu kan. Jadi Karena kamu keep sendiri? aku keep sendiri, apapun yang aku rasain dari zaman kecil sampai pada saat itu, aku selalu keep sendiri. Tanya sama mama, aku tuh nggak pernah ada omongan kayak aku capek atau aku nggak mau ngelakuin ini. Aku tuh nggak pernah kayak gitu. Even aku lagi sakit aja, aku tuh malah berpikirnya gini, aku nggak mau ngecewain orang tua aku karena udah tanda tangan kontrak gitu. Taunya Aku tuh badannya suka, panas. aku panas, aku sedih, aku nangis cuma gara-gara aku nggak mau orang tua aku tuh kecewa sama aku gitu loh. Jadi aku sering banget ngebebanin diri sendiri untuk hal-hal kayak gitu. Akhirnya pada saat kayak di masa itu tuh bener-bener kayak, itu bener-bener kayak aku mikir kayak udahlah hidup buat apa gitu. Aku mikir kayaknya nggak fair gitu. Apa yang udah aku lakuin selama hidup aku sampai umur sekian cuma buat hal ini tapi nggak dapet gitu. Itu aja sih yang kayak dadaku tuh even sampai sekarang kalau misalnya inget pas baca email itu tuh aku bener-bener kayak masih sering sedih sih sebenarnya gitu, karena Ya, nggak fair aja gitu buat aku gitu. cuman setelah saya tahu kita pernah healing berdua. Iya, jadi aku walaupun gak cerita tapi aku tahu aku dekat sama mama. Jadi pada saat aku di Bali, aku udah mulai membaik, aku udah mulai menemukan lagi aku. Jadi dari zaman di Amerika terima email itu sampai ke Bali nggak pernah cerita ke mama? Nggak pernah, mama Semua nggak di pernah keep tahu. sendiri. Aku keep Dan itu sendiri. berapa lama? Bali 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun di keep Kamu sendiri. balik aja Jakarta 2024. Iya, aku ya sekitar 3 tahun. Jadi selama itu tante tidak tahu bagaimana rasa. Gak tahu. Sampai dia mau balik Jakarta. Kita ketemuan di Jogja. 1 minggu kita di Jogja. Cerita tangis-tangisan masa kecilnya dia. Terus tentang sebenarnya aku nggak pingin. Tapi aku sayang mami, sayang papi. Aku pada pengen bilang, aku sekali-sekali boleh dong mandi hujan. Aku nggak bisa. Nggak terucap sampai zaman dari kecil. Terus sampai tinggal di Amerika. Mungkin semua keluarga kan ibaratnya kita kan rumah tangga. Duit banyak kan dari dia, hasil-hasil dari dia. Tapi kita juga nggak tahu kalau dia tuh sementara ada yang tertekan di hatinya gitu. Karena dia nggak pernah cerita. Lagi di Jogja, semua dia cerita. Kenapa abang nggak cerita sama mami? Abang dijahatin orang. Dikata-katain waktu zaman SMA. Sampai sejelek-jeleknya. Dia nggak pernah cerita. Sampai dia mau mengakhiri hidupnya, dia baru cerita. Terus ya udah bang, jadi kita tuh berdua, kita punya rencana bang. Tapi rencana Tuhan lebih baik, saya bilang gitu aja. Sekarang kita nggak tahu, kemarin kamu pengennya begitu. Mami juga nggak tahu nanti kamu jadinya bagaimana. Tapi sekarang kita udah dikasih rezeki yang lain dari jalan Tuhan, saya bilang kayak gitu. Kita 1 minggu kita di Jogja cuma sekamar berdua tangis-tangisan. Gak pingin orang tahu juga dia maunya cuma maminya doang yang tahu. Terus kenapa gak ngomong? Terus kalau saat itu abang ngomong, mami stop. Biarpun duit banyak, tapi kita sebagai orang tua kalau abang bilang, mami aku mau stop dulu deh gitu kan. Dia belajar, di sekolah dia harus merasa berprestasi juga ya kan. Terus belum saatnya habis selesai kita tarik izin sama guru mau syuting sinetron kan kita kan harus ya tahulah sendiri sampai pagi jam saya yang sakit dia yang syuting kan lagi kejar tayangan tuh tiap hari tayang kan itu. Terus dia juga sebenarnya sakit panas badannya, dia nggak bilang sama saya
Terus kenapa aku nggak bilang, aku nggak mau mami kecewa, aku nggak mau mami malu, udah kontrak, udah terima kontrak dari orang kayak gitu, terus kita kayak gini, takutnya alasan lah apalah gitu. Dia nggak mau reputasi saya waktu saat itu, udah deh jangan alasan ini, nggak mau cacat lah gitu dia dalam arti. Pokoknya apa yang mami bilang, ini bilang kayak misal dia show masih kecil kan di satu daerah, satu sekolah mau foto kan objek. Misal foto berapa buat sekolah, berapa buat dia berapa. Kita kan cuma ngitungin duitnya doang, kita nggak tahu anaknya udah sakit. Aku udah senyum terus, kata bibirku udah pegel pada saat itu. Tapi kan mami, iya bang senyum, setiap satu orang senyum, ratusan orang, bukan satu dua. Cuman kan kita yang taunya kan waktu saat itu kan dihitungin berapa nih abang dapat pulang dari sini gitu kan. Cuman itu yang kita nggak ngerasa, anak kita pikir dia mah biasa aja. Dia nggak cerita, coba kalau dia cerita waktu itu segitu banyaknya orang yang dia capek atau dia aus apa dia nggak bilang gitu. Jadi kita flashback lah gitu, ngomong sama-sama, ya udah bang, siapa tahu nanti apa rencana Tuhan lebih baik untuk kedepannya kamu, mami. Kalau kamu bahagia, pokoknya mami bahagia, kamu seneng, mami seneng, gitu kan. Jadi ya saya juga berasa bersalah gitu loh. Kalau aku sih mikirnya kayak mungkin kalau apa ya, aku kan bukan tipe orang yang tadi aku bilang aku gak gampang gitu cerita hal pribadi gitu ke siapapun, terutama ke orang-orang yang luas, even orang terdekat aja kayak mama aja aku nggak gampang cerita gitu apa yang aku rasain gitu. Tapi di yang waktu kita ke Jogja itu sih, itu buat aku kayak ngebuka diri lagi aja sih. Jadi kita bisa kayak rekonsiliasi ya, kayak semua hal kita bisa throwback apa yang terjadi sebenarnya, bisa cerita-ceritaan, bisa ngebahas hal-hal yang aku suka, hal-hal yang gak aku suka, apa yang harusnya terjadi, harusnya gak terjadi kayak gitu. Itu ya mungkin karena komunikasi kita selama ini kan, ya maksudnya aku bukan, even mama tanya aja, abang gak apa-apa kan gitu. Aku tuh suka gak jawab juga memang gitu, karena Kejauh kan kita suka nanya, abang apa kabarnya, baik-baik aja kan? Baik, iya, udah gitu doang, kayak, singkat-singkat banget. Karena gitu aku kan. mikirnya kayak ya udah gitu. Oh ya Karena baiklah. maksudnya kan, ya kan aku juga udah gede, aku punya tanggung jawab untuk hidup aku juga sendiri gitu. Makin gede tuh harusnya mikirnya gitu. Tapi ternyata ya banyak hal yang gak bisa ya ternyata kayak dipendam sendiri gitu sih sebenarnya. Jadi sadar pada saat kejadian itu, akhirnya setelah healing terus aku akhirnya baru berani cerita, karena aku juga sempat ke dokter juga, dinyatakan depresi memang, akhirnya minum obat. Nah dari situ kan juga dokterku untuk bilang kayak pelan-pelan yuk untuk keluarin, pelan-pelan. Walaupun mungkin berat, mungkin karena ya aku kan juga ngelukis ya, akhirnya aku mulai dari lukis dulu, aku nyampein lewat lukisan dan segala macam. Terus lama-lama pelan-pelan akhirnya berani untuk cerita ke mama, untuk bilang kayak kayaknya aku udah siap untuk kayak punya kehidupan yang baru gitu sih pada saat Di Jogja di kita, Jogja itu. makanya terus ya saya sampai, kita namanya orang tua ya, kita cuma bisa berdoa mau bagaimana kan gitu. Kayak gitu. Boleh jujur nggak? Kaget. Saya nggak nyangka ternyata hidupnya Giovanni tuh segitu beratnya ya. Orang taunya dia girang, ceria. Kalau di mana-mana show tampil ngomong gini, semua orang langsung kegroyok gitu kan. Kayak ini, kayak ada yang ngomong, kayak ada yang bisikin. Kita juga kadang suka bengong, anak kita bisa begitu ya, gitu kadang. Ternyata gitu. Iya. Waktu zaman dulu kecil kan, suka juga jadi MC kan. Sempat jadi pembawa acara juga kan di salah satu TV gitu kan, zaman dulu kecil. Semua yang kita pikirkan terhadap Giovanni mungkin sebagai orang luar yang hanya melihat Giovanni di balik layar kaca, yang kita lihat yang seperti apa. Kita semua salah. Tapi satu hal sih yang saya membuat terkejut, betapa Giovanni ini anak yang baik banget ya tuh ya. Amin. Anak baik banget karena dan terlihat karakter yang sangat bertanggung jawab. Bahkan dari Giovanni kecil aja itu sudah sangat bertanggung jawab dan tidak egois karena selalu mendahulukan orang lain
apapun yang mendasari komitmen kamu itu, tapi kamu orang yang sangat bertanggung jawab dan sangat tidak egois. Gak nyangka ya pemirsa ya. Maaf ya kalau mungkin selama perjalanan hidup kamu ini banyak pihak-pihak, bahkan termasuk saya, jadi ngerasa bersalah karena pertama kali ketemu Giovanni mulutnya juga lancang. Iya, karena berpikir Giovanni itu orang yang sangat ceria, orang yang nggak punya rasa sakit hati. Itu image yang kita dapatkan, Tante. Saya ngerasa bersalah dan terkejut karena ternyata kamu juga bisa ngerasain sakit, kamu juga punya luka. Sebenarnya kalau aku pribadi dari gimana ya, mungkin itu tuh kejadian depresi itu kan sebenarnya numpuk kan gitu dari zaman kecil yang nggak pernah cerita. Sebenarnya di SMA tuh cukup buat aku yang paling cukup berat ya, karena aku juga ditambah dibully juga kan, kayak gimana ya, kayak kadang tuh pengen bilang ke mereka kayak Apa yang aku nggak mau kayak gini gitu, tapi kamu lihatnya aku yang di layar kaca gitu kan, aku nggak mau sebenarnya gitu, tapi aku mikir kayak ya buat apa ngomong itu ke orang-orang itu gitu kan. Dan aku ada di masa jadinya jadi sinis juga ke orang-orang gitu, kayak orang tuh nggak akan pernah ngerti kita gitu, kayak kita mau menjelaskan kayak gimana pun orang tuh nggak akan pernah ngerti gitu. Jadi ada di masa aku bener-bener kayak ya udah sekalian aja aku jadi orang-orang yang orang nganggapnya kayak gimana gitu. Misalnya kayak aku dibully ini, dibully itu, ya udah biarin aja, aku kayak gitu aja. Aku jujur aku sempet kayak sempet jahat juga, kayak ngomong kayak hal-hal yang kurang baik gitu ya buat orang dan segala macam. Karena tuh terbentuk dari aku tuh udah capek ngikutin ekspektasi orang lain gitu loh. Kayak jadi tempat aku di dunia tuh cuma buat ngikutin ekspektasi orang lain gitu. Aku mikirnya kayak gitu, kayak somehow nggak fair. Dan di saat SMA itu aku udah tahu kan tujuan aku pokoknya mau ke New York nih. Jadi aku tuh kayak gini, oke, aku nggak akan ngomong apapun, aku nggak akan bilang apa-apa, aku akan buktiin pas aku di New York. Ternyata kejadiannya juga kayak gitu, kayak ya somehow ya mungkin kita bisa bilang itu sebuah kegagalan ya, tapi semakin kesini tuh aku makin sadar kalau hal ini tuh juga jadi berkat gitu loh buat aku, karena aku jadi bisa akhirnya jadi cerita apapun ke mama gitu ya. Maksudnya yang selama ini mungkin gak pernah cerita atau ketahan dan segala macam, mungkin berkatnya aku jadi bisa cerita 100% ke mama. Aku juga bisa membangun kembali Giovanni yang baru gitu. Bukan Giovanni yang apa-apa menyulitkan diri sendiri, apa-apa menekan diri sendiri gitu. Ya itu aja sih. Kalau aku sih nangkepnya sekarang udah di fase dimana kayak masa-masa itu udah lewat. Aku udah bisa cerita apapun ke mama, aku bisa segala macam. Aku pengen membentuk hidup aku kayak gimana, aku bisa cerita ke mama, itu sih. Kayak mungkin di situ yang bisa aku ambil berkatnya lah ya gitu. Semua ada waktunya. Iya. Pemirsa, pasti Anda juga ikut terkejut sama seperti saya ya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini karena satu hal yang saya kagumi dari sekian banyak hal yang saya kagumi dari Giovanni, terutama pada kesempatan hari ini, adalah bagaimana seseorang yang seumur hidupnya, maaf kalau kata-katanya kurang cocok ya, seumur hidupnya menjadi boneka untuk menyenangkan hati orang lain. Saat memutuskan ingin punya suara dan mengikuti isi hatinya, terus mengalami kegagalan atau kekecewaan karena tidak bisa terwujud dengan baik, tapi bisa bangkit dari semua bentuk kekecewaan yang dunia berikan kepada dirinya. Jarang loh.
bahkan akhir-akhir ini banyak berita-berita yang menunjukkan orang itu sudah sampai ke titik terendah dalam hidupnya dan memutuskan tidak bisa bangkit. Tapi Giovanni bisa. Tante ini sempat bikin heboh dunia di Indonesia dengan satu postingan yang intinya meminta jodoh untuk Giovanni. Meminta apa mencari jodoh ya kata-katanya ya? Mencari lah ya. Nggak pingin cepat dapat jodoh. Pingin cepat dapat jodoh. Karena saya pingin cepat-cepat punya cucu. Emang Giovanni emang usianya berapa sih? Udah 37. Terus lupa Agatha adiknya udah 29. Bukan. Tante kita semua masih ingat Giovanni tuh. Giovanni aja udah mau kepala 4. Ayo sadar sadar. Tapi dari pembicaraan kita sebelumnya, ya banyak orang yang mungkin masih terjebak dalam ingatan terhadap Giovanni. Dan sekarang saatnya kita membuka mata kita, membuka cara kita berpikir dan melihat Giovanni sebagai sosok pria yang sudah berbeda, bukanlah Giovanni yang dulu kita ngeliatnya menggemaskan, emang masih menggemaskan sih sampai sekarang. Tapi personality-nya itu adalah personality yang ternyata Giovanni ciptakan untuk menyenangkan Anda semua, kita semua, audiensnya. Dan sekarang saatnya Giovanni hadir sebagai Giovanni yang sesungguhnya. Gimana sih ceritanya sampai ada Tante bikin video itu? Emang ada permintaan dari Giovanni gitu? Gimana sih? Sebetulnya saya kan emang suka ke pengajian. Kemana. Kebetulan itu saya baru tahu ada di Blitar, itu kan daerah Blitar, Jawa Timur. Itu namanya Gus Idam. Baru 2 minggu tahu, terus teman saya, kita ke sana. Dia ada urusan lain, kita ada urusan lain dah gitu kan. Terus pas sampai di sana itu dia, kenapa saya mau ke sana? Katanya di situ dia nggak mengenal agama, nggak mengenal siapa-siapa. Jadi di situ orang banyak datang, bukan cuma Islam doang, dari agama-agama lain gitu. Pada datang, saya pengen tahu juga dong gitu kan, pengen ke situ ngobrol. Terus katanya sih, ya kalau orang Islam bilang, ya siapa tahu namanya orang tua kan diijabah sama Allah, kata gitu kan. Terus ya udah deh saya ke sana, saya berdua sama teman saya itu kayak ada panggilan, 2 minggu kenal, terus kita cari tiket kereta. Ini agak random ya. Dan mau ke sana aja tuh saya pakai ke Seleo. Jadi mau 3 hari mau berangkat tuh saya ke Seleo, hampir nggak jadi pergi juga. Ada aja. Pokoknya ada aja deh halangannya. Tapi saya tetap nekat tuh sama teman saya. Berdua ke sana. Pengajian itu adanya malam Selasa sama malam Jumat. Sebentar, ini Giovanni nggak tahu nih. Nggak tahu. Emang maminya kan suka ke pengajian gitu kan. Pikirnya ya Nggak udah. tahu, udah biar aja dia. Terus mami kemana? Mami mau ke Blitar gitu kan. Bilang, mau ngaji gitu kan, biasa deh gitu. Taunya kayak gitu doang. Sampai di sana itu saya malam Selasa saya duduk di luar karena pengajian itu rame, pakai layar-layar sampai sejalan-jalan. Kita mau masuk ke situ kalau udah dari jam 4 tuh udah nggak bisa, mobil udah nggak bisa. Jadi kita jalan tuh jauh. Jadi sejalan-jalan itu penuh layar. Waktu dia lagi nanti ngomong, lagi ceramah gitu, lagi haji bersama gitu kan. Nah waktu hari malam Selasa saya di luar, ya kan ketemu. Terus malam Jumat kita kan belajar dari pengalaman. Saya nggak mau di luar, ngapain gitu kan. Saya mau masuk gitu. Mau masuk aja itu ke dalam yang tempat itu udah rame. Pengajian jam 10 malam sampai setengah 1, setengah 2. Lama kan malam. Orang dari jam 10 pagi udah ada di situ paling depan tuh. Semua tuh udah. Saya tuh di belakang sono di ujung belakang. Terus itu juga katanya, jangan ini tempat orang Bekasi gitu. Nggak boleh. Enggak, saya cuma berdua. Kalau nanti orangnya datang saya pindah. Saya bilang gitu. Pengen tahu lah duduk dulu di sini gitu kan. Terus yang penting bisa ada sholat lah gitu kan. Terus udah gitu waktu ada kita udah ngaji, kan saya juga masih semblep begini gitu, kita kan nggak tahu. Waktu ada si Gus Idam mau nanya ada 5 orang, 4 udah nih, yang dari Kalimantan, yang dari mana itu dari mana-mana kan, dari kota-kota mana, ada yang dari Cilacap, ada yang dari mana deh, itu udah. Kelima dong, semua orang kan tunjuk tangan, satu lagi katakan dia pakai bahasa Jawa, satu lagi kata gitu. Terus semua tantang, saya tunjuk tangan. Tiba-tiba nggak tahu gimana si Gus Idam nunjuk, itu yang pakai kerudung hitam.
yang dari Jakarta tuh, kata temen saya kan ada yang tetangga orang Jawa itu kan pada ada yang dari Bekasi juga. Tuh bu, itu ibu yang dari Jakarta. Oh saya, iya kata gitu kan. Kasihin mic kan, gitu kan nanya. Terus ibu tanya lah namanya siapa, saya Bu Yuyun, saya dari Jakarta gitu. Terus tinggal saya di Kemanggisan gitu kan. Terus emang orang Betawi, iya. Betawi asli, Betawi mana? Tanah Abang gitu kan. Diguyon-guyonin deh tuh, emang ustadznya juga agak gaul juga gitu kan, lucu gitu kan. Terus pas lagi pertanyaan itu, ibu kan kita tahu orang yang biasa ditanya tujuan itu mau ngapain sih ke situ. Lah kita pikirin kalau ada yang videoin, ada yang viralin, kita kagak kenal gitu kan. Terus pas lagi di ngomong aja selalu bilang, iya saya Bu Yuyun, kata gitu kan dari kemudian. Terus saya pingin anak saya dapat jodoh cepet gitu, karena saya pingin banget punya cucu gitu. Terus siapa anak saya Giovanni, nah itu tuh. Itu loh yang nyanyi lagu Menabung, Bang Bing Bung, saya langsung semangat. Yang lagunya ini Bang Bing Bung, yo nada kemana ini kemarin. Saya kalau ingat itu juga, saya juga nggak sadar kan, kita kan nggak sadar. Orang-orang juga di situ juga, oh iya, ada yang bilang, oh Trio Kwek Kwek ya, bukan, sampai saya nengok, bukan gitu. Gara-gara itu makanya anak saya Giovanni terus bilang, oh yang Trio Kwek Kwek itu bukan lah, saya itu loh Gus yang nyanyi lagu Menabung yang Bang Bing Bung, yuk kita ke bank, dengan gayanya saya ya spontan gitu ya, kita kan nggak kalau tahu itu mau kita juga kagak begitu kan. Terus saya juga nggak tahu siapa yang ngambil video, siapa yang tiktokin, itu kan kata gitu. Pagi-pagi itu kan malam udah jam 1:30, paginya jam 6 itu TikTok udah beredar. Saya belum bangun mau sarapan pagi, masuk teman saya, Yuyun lo ada di TikTok. Saya tanya sama teman sekamar saya kan, kalau TikTok bagaimana sih? Gitu, bukanya bagaimana? Lo punya TikTok? Kagak gitu. Gak apa-apa. Betawi maaf ya. Udah kebiasaan. Kalau nggak ketahan diri juga kayak begini nih aslinya, sama-sama Betawi, Iya, gitu. Tanah Abang Cawang. Jadi kayak gitu, terus oh ya ini pencet. Pas saya pencet, lah ini yang gue semalam gitu kan. Iya kata gitu. Ini saya semalam kan nih. Ya, terus ya ampun gimana ya kalau anak kita lihat nih ya. Si Gio ngelihat, waduh takutnya gue dimarahin nih gitu. Terus saya buru-buru dong. Bang, Laporan dulu nih. Kirim katanya. Ke Gio kata temanku gitu. Aku kirim, dia belum bangun kan, orang masih jam 7-an lah mungkin ya. Terus, Bang maafin Mami ya. Gitu. Terus barangkali Mami salah gitu kan. Saya bilang gitu, wah jangan-jangan aku salah nih kan ya. Itu kan privasi dia gitu, kayak ngungkap gitu kayak ini kan, jadi kan ngejelekin. Padahal kan niat kita kan gak kayak gitu, kita pengen ada doa orang banyak gitu, siapa tahu ya kan. Nanti diijabah sama Allah gitu kan, kita gak tahu. Tapi gak ada niatan banget untuk mau promosiin apa gimana di situ kan. Orang namanya di pengajian kan gak mungkin loh kita gitu. Nah itu ternyata katanya semua teman-teman juga, teman-temannya dia, teman saya semua itu pada ada di TikTok gitu. Kok rame gitu kan. Terus yang tadi temen yang udah lama kagak pernah ketemu, temen SD muncul. Menyambung tali silaturahmi jadinya. Terus ada juga temen yang udah sekarang baru kenal, arisan gitu. Ya Allah nggak nyangka banget kalau si Yuyun ibunya Giovanni kata gitu. Lu berteman udah lama gitu sama kita kagak bilang-bilang anaknya penyanyi dulu. Ya masa kita mau ngomong-ngomong ya kan, kita kan nggak ini kan gitu kan. Ya udah akhirnya kayaknya gitu. Ya terus saya tanya, udah 2 hari kemudian kan saya udah pulang tuh kan, saya pulang hari Jumat. Waktu ngelapor Giovanni gimana responnya Nah, waktu itu. terima? Pas saya pulang Sebenarnya- dia lagi nggak ada. Jadi saya pulang pagi ya. Abang ada ketemu sore, udah agak sore lah dia lagi keluar juga. Terus aduh saya udah ketakutan juga nih, gimana ntar ketemu dia nih gitu kan. Ngomongnya maminya ini banget, nyablak banget gitu kan. Privasi orang diomongin gitu kan. Itu kata dia udah Mi santai aja gitu. Iya, aku sebenarnya lebih ke kaget aja sih, karena kan Itu jadi kita pagi-pagi bangun tuh terima. iya langsung terus minta maaf apa nih gitu pas lihat di sosial media kayak buset tiba-tiba udah berapa juta gitu kan yang nonton. Kaget jujur, tapi kayak
ya sebenarnya mungkin karena mama nggak enak kali ya, karena kan itu bahas pribadi. Cuma aku bilang sama mama kayak ya udahlah santai aja, maksudnya dibikin happy aja. Akhirnya aku bikin video juga kan sebagai reaksi gitu, kayak ya udah santai pokoknya dibawa seseruan aja gitu. Tapi aku tuh emang gimana ya, dari dulu tuh nggak pernah mau menyalahkan orang lain terhadap apa yang aku lakukan. Misalnya kayak aku belum nikah sampai sekarang, nggak mau jadi kesalahan mama gitu loh, emang aku yang belum nikah gitu kan. Jadi aku ngerasanya kayak ya udah, maksudnya ya dijalanin aja tuh juga itu maksudnya kalau di sosial media kan ya udah gitu kan, rame aja gitu. Taunya. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, emang lagi cari jodoh kan? Betul, itu betul. Oke, itu yang penting Itu itunya udah sama ya betul, tante itu ya, betul. bener. Sebenarnya sih ada yang deket, tapi Oh, kan ada. ya kita kan nggak tahu ya kalau jodoh kan. Nah, pinginnya Nggak tahu maminya yang cepet, mana. maksudnya Jadi, begitu. Oh, kode. Ya Udah didoain nemu lah nih, banyak orang buruan. buruan. Mami udah pengen punya cucu, masalahnya gitu. Oh, jadi udah ada nih. Sebenarnya ada yang dekat, cuma ya nantilah. Tuh, aku tuh tipe orang yang nggak bisa gitu loh. Nggak bisa ngomong didorong-dorong, kayak, dorong. iya, gitu. Nggak bisa diomongin juga gitu-gitu. Tipe yang kayak ya udah dia. Karena aku tuh gini, balik lagi kenapa akhirnya aku juga kayak lumayan picky lah ya gitu kalau masalah jodoh. Karena aku tuh ngelihat juga yang tadi aku bilang, aku tuh selalu ngelihat mama papa tuh jodohnya panjang. Karena mereka tuh dapat satu sama lain tuh kayak pas gitu loh. Kayak gimana ya, contohnya tuh udah terlalu bagus gitu. Jadi kayak kan dari untuk itu. iya, justru karena contohnya bagus, jadi aku ngerasa kayak aku pengen dapat yang terbaik juga kayak mereka gitu. Setuju. Jangan gegabah, jangan Betul. sembarangan. Karena ini adalah keputusan, bisa dikatakan keputusan terpenting dalam hidup kita. Memilih pasangan hidup. Betul. Setiap manusia pasti kan punya perjalanannya masing-masing. Yang terkadang ada yang bisa diketahui oleh orang lain, ada yang lebih dipilih untuk disimpan dan diatasi sendiri. Giovanni sudah melewati 2 tahapan itu. Masa-masa yang dia merasa lebih baik ini saya selesaikan sendiri, sampai akhirnya masuk ke fase yang mau tidak mau, the only way yang dia bisa lakukan adalah sharing kepada mamanya. Yang luar biasa adalah bagaimana respon dari sang mama. Mendengar satu hal itu yang diceritakan, yang dilalui Giovanni itu kan, ya kalau tadi ya di segmen awal tuh mendengar responnya tuh yang kayak ada rasa bersalah dan mau mengakui dan mau apa yang bisa saya perbaiki ke depannya. Oh, untuk that is something. Nah, sekarang yang saya ingin tahu setelah melalui berbagai fase roller coaster ini, boleh nanya dong, Tante, apa sih yang paling dibanggakan dari sosok Giovanni sebagai seorang anak? Yang paling saya banggakan, saya bersyukur sama Allah saya dikasih anak sebaik Giovanni, penurut, nggak pernah neko-neko, nggak pernah ngelawan, terus nggak ngerti duit. Jadi semua ya udah deh, bangga banget dah punya Geo dah gitu ibaratnya. Sesuai dengan lagunya, mau keliling dunia, saya bisa keliling dunia. Mau punya istana, istananya juga udah punya, udah banyak ibaratnya. Ya itulah bangga banget gitu. Walaupun dengan dia penuh penderitaan lah kalau kata kita gitu ya. Kita nggak tahu setelah terbuka, setelah ini ya. Sekarang saya selalu nanya, saya selalu yang tanya, abang bagaimana, ini bagaimana, abang dari mana, mau kemana. Jadi semua itu harus saya yang mancing, harus saya. Dan dia juga udah mulai menyadari, mensyukuri hidupnya dia sekarang ini kayak gitu. Jadi kemana-mana, terus ya saya lebih banyak juga berdoalah di dalam hati yang paling dalam sebagai seorang ibu. Ya pingin yang terbaik lah buat anaknya, pingin anaknya bahagia, pingin anaknya sukses, tapi yang semaunya dia gitu mah. Dalam arti kata yang dia suka gitu kan, nah itu ya. Dia pingin ini, saya tuh cuma bisa doa gitu aja. Support doa lah dari seorang ibu buat anaknya. Sampai saya pergi ngaji, semua saya doain buat anak saya gitu.
Gio, Hmm. kalau kita punya mesin waktu Hmm. dan kita bisa kembali ke masa manapun dalam hidup kita, kamu ingin kembali ke masa apa dan apa yang ingin kamu perbaiki di masa itu? Jujur kalau pertanyaannya kayak gitu, aku kayak bakal ngerusak mesin waktunya sih. Karena aku nggak pernah ada penyesalan sedikit pun ya dengan apa yang udah terjadi. Karena aku tuh selalu percaya kalau apa yang terjadi sama diri kita itu emang harus terjadi gitu loh. Even kalau aku merubah hal kecil pun itu akan tetap terjadi gitu. Mau berapa kali pun gitu. Dan aku nggak, apalagi sekarang udah di masa aku udah di fase lebih bersyukur ya sama keadaan. Aku kayaknya aku nggak mau ngulang karena aku punya orang tua yang luar biasa gitu loh. Kayak nggak mama nggak papa, mereka tuh walaupun aku zaman kecil kelihatannya dan memang merasanya tuh banyak hal yang ya anggaplah aku sebagai boneka apa segala macam, tapi tuh mereka tuh terbuka dengan hal itu. Mereka mau dengerin aku sekarang gitu loh. Mereka juga akhirnya minta maaf untuk apa yang sudah mereka lakukan gitu. Dan aku nggak ada hal yang lebih besar lagi dibandingin kayak aku tahu betapa cintanya mereka ke aku gitu loh. Dan kalaupun aku harus balik lagi kayak aku nggak mau sih karena apa yang udah terjadi ini aku jadi sadar kan betapa mereka tuh selalu ada gitu loh buat aku. Apalagi sekarang kan kita udah bisa cerita ya, kayaknya nggak usah deh balik lagi gitu. Tepuk tangan aja deh. Jawaban yang luar biasa. Nggak disangka. Oke, kalau saya sudah masuk ke fase tidak bisa berkata-kata, saya akan minta bantuan ini. Jadi di dalam sini ya, Tante Yuyun, Giovanni, itu ada kalimat-kalimat yang belum sempurna. Kalimat-kalimat yang harus dilengkapi dengan rasa. Jadi siapa yang megang kertasnya, dia harus melengkapi kalimat yang dia baca ini untuk lawan bicaranya. Jadi ya silakan dipilih dulu kertasnya. Oke. Ya. Ini aja. Oke, silakan Tante. Ini emang orang-orang yang simpel ya, apa aja yang ada udah gitu. Gantian aja. Oke, gantian ya bacanya nih. Dari aku dulu atau mama dulu? Bebas, maunya Gio, Mama dulu Mama apa? dulu. Mami mau duluan atau aku mama? Ya udah kayak udah gatal tuh. Mama udah Ya pengen udah. tahu. Ya ayo kita buka hadiahnya kulkas atau apa. Oh ini. Dibacain Dibaca. Tante, dibacain untuk Giovanni. Oh ini buat sosok kamu untuk aku seperti ya itu. Sosok kamu Sosok Giovanni di dalam diri Mama Yuyun. Iya gimana Itu Mam? seperti apa? Di aku Iya. ke Giovanni. Iya. Maksudnya Sosok Giovanni. aku kayak gimana buat mama? Oh ya, sosok yang ada di diri kamu itu, ya itulah yang dibilang kamu anak baik, penurut, terus nggak mudah marah. Apa yang kamu udah, ya jadi pahlawan mami deh, jadi kebanggaan mami deh kamu, sosok kamu kalau menurut mami, karena dia yang ya kita bisa semua materi ya masalahnya ya gitu kan. Itu dari zaman kecil kan dia yang udah bantu semua dia. Ya udah jadi pahlawan buat di rumah lah gitu. Kita menganggap kamu tuh pahlawan. Terus kamu yang ngebahagiain kita walaupun kita nggak tahu penderitaan kamu. Ya selama inilah gitu. Anak yang baik lah, anak yang mudah-mudahan kamu bahagia. Hidup kamu, apa yang kamu cita-citain. Biar didengar sama Tuhan ya. Si Tante nih kan nular tuh air matanya. Ini deh kita berbagi tisu. Padahal pikirnya kalau ketemu Giovanni itu bakal ketawa-ketawa. Ternyata malah jadi nangis-nangis. Jadi orang ngeliatnya cuma di luar aja ya, nggak tahu seberat apapun hidup kita, tapi kita tetap bisa, dia maksudnya terutama dia bisa menghibur, bikin orang ketawa, kata orang bikin orang jadi seneng.
Kata dia, oh kalau aku tuh dulu zaman aku sekolah, kalau ada maksudnya kayak di sekolah ada panggung hiburan, aku selalu nyanyi pakai lagu Kamu Joget, nari-nari. Ada yang kayak gitu kan. Ternyata. Inspirasi. Ya pahlawan lah buat di rumah dia, udah. Oh. Gantian deh. Gantian ya. Tanpa mami, hidup aku mungkin akan jujur gak ada karena mamaku sendiri ya. Jadi udah pasti aku bersyukur ada mami. Hidup aku tanpa mami, aduh gak kebayang sih. Nggak akan ada Kayak Giovanni. iya, yang kita satu akan- nggak ada Giovanni, kedua mungkin kalaupun ada nggak mungkin sih, nggak mungkin ada aku sih. Terus juga gimana ya, kayak aku nggak akan jadi Giovanni yang sekarang juga gitu. Giovanni yang punya contoh yang luar biasa ya, punya orang tua yang menurut aku tuh yang paling aku syukuri dari semua hal yang udah terjadi dalam hidup aku tuh bukan tentang materi, bukan tentang apa segala macam, tapi punya orang tua yang mau dengerin anaknya itu sih. Buat aku itu udah jadi privilege yang luar biasa gitu loh buat aku. Karena buat seorang anak, orang tua tuh justru akan selalu menjadi contohnya gitu loh. Kalau buat aku ya. Jadi aku nggak akan jadi seperti sekarang, mungkin orang bilangnya aku pinter, aku nggak akan pinter kalau nggak ada mami. Mungkin aku baik kalau nggak ada mami aku belum tentu baik gitu. Jadi buat aku ngelihat contoh terbaik aja dari mama papa gitu aja sih. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih juga Tante sudah berbagi pada kesempatan hari Iya. ini. Di kesempatan hari ini ya pemirsa, pelajaran yang kita dapat bersama, inspirasi yang kita dapat bersama, walaupun mungkin sudah menjadi keinginan semua orang tua punya anak ya of course, yang sukses, yang baik. Dan mungkin sosok Giovanni adalah sosok anak idaman, nurut, ngikutin, gak ngebantah. Tapi kita tidak pernah tahu di balik sosok seorang anak yang penurut itu ternyata memang bisa jadi ada keinginan-keinginan yang tidak atau belum terwujud dari dirinya. Jadi pelajaran untuk para orang tua untuk mau membuka telinganya dan memberi waktu dan ruang untuk anak untuk bisa bercerita apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dan yang kita pelajarin dari Ibu Yuyun adalah bagaimana meresponnya. Itu. Bagaimana saat anak akhirnya membuka dirinya, walaupun mungkin berbeda atau tidak sesuai atau bahkan menyakiti kita mendengar kata-kata dari sang anak. Tapi bukan berarti kita langsung membantahnya dan langsung menutup mata dan telinga kita dari kenyataan apa yang ingin disampaikan sang anak. Berikan mereka waktu, berikan mereka kesempatan untuk menjadi dirinya mereka, dan berikan diri kita tenaga dan kekuatan untuk mendengarkan mereka. Ini pelajaran yang luar biasa. Semoga sama-sama bisa menginspirasi kita dan bisa kita terapkan untuk para orang tua di luar sana. Yuk kita kasih waktu kita, tenaga kita, kesabaran kita, ketegaran kita untuk mendengar apa sih yang ingin disampaikan oleh anak-anak. Tidak harus diiyakan, minimal didengar aja dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Terus menginspirasi kita dan ditunggu chapter perjodohannya. Ya. Yuk mari kita sama-sama doakan. Amin, doakan ya. Ibu Yuyun udah jauh-jauh sampai ke Blitar ngedoain anaknya. Mari kita tambahkan doanya. Amin. Siapapun jodohnya itu adalah yang terbaik di saat yang tertepat. Amin. Itu yang paling tepatnya. Dan begitu pun dengan Anda pemirsa, semoga kita berjumpa lagi di saat-saat yang penuh dengan keceriaan atau penuh dengan inspirasi lainnya. Saya Anya Dino pamit, sampai jumpa.